Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Yus Ralio, Bang Heri Petani Indonesia. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah nyimak. Dan hari ini agendanya Bang Heri tetap seperti biasa ya. Ini ada sisa lahan kemarin yang saat penanaman juga ini ya, belakangan ini tanpa perawatan, dari tanam sampai usia panen 3 bulan lebih 3 hari ini. Nah, ini cuman saya lakukan penyiraman 2 kali, tapi memang posisinya itu dekat dengan rerimbunan pohon besar seperti ini ya. Nah, ini awet airnya, tapi yo belum tentu seperti ini ya di tempat lain juga, tapi ya serah masalah. Nah, hari ini spesial saya mau membuka ubi jalar saya yang varietas terbaru yang kemarin-kemarin belum sempat kita kasih nama, dan alhamdulillah ini dari usulan Ibu Penyuluh dari Dinas Pertanian memberikan masukan pada saya, Bang, ini dikasih nama aja Red Kasdo ya. Nah, ini tak pikir-pikir, wah mantep ya. Red itu merah, Kas itu singkatan dari kasihan, Do-nya itu Dongko ya. Jadi si merah atau Red Kasdo dari Kecamatan Dongko yang mulai hari ini mulai kita panen. Terima kasih yang sudah memberikan nama ya. Dan bagaimana hasilnya ya, daripada bingung ya, ayo lah didelok bareng-bareng ya. Red Kasdo 1 sama Red Kasdo 2 ya. Ini daunnya mirip sama persis, yang membedakan cuman pada bagian pupus ya. Pupusnya ada yang ungu, yang satunya adalah tanpa adanya ungu seperti ini. Nah, ini adalah varietas kembar. Satu persilangan memunculkan 2 varietas yang berbeda dengan kualitas yang sama-sama super jos ya. Untuk kita simak aja ya. Ini usianya 3 bulan lebih 3 hari ya. Kita balik aja sebelum mengintip umbinya. Nah, ciri fisiknya, tak dari awal fisiknya dulu ya. Ini sama-sama tidak menjalar ya. Yang jelas itu. Dan juga sama-sama tidak punya akar selain akar yang ada di bagian pangkal. Itu jarang sekali terdapat. Juga tidak rimbun. Nah, bedanya ini warna bagian batang Red Kasdo 1 sama 2 itu warnanya ungu seperti ini. Yang satunya seperti ini ya. Nah, bagaimana umbinya Mas? Ayo didelok bareng-bareng ya. Wes layak jual apa urung? Usia 3 bulan 3 hari ya. Nah, ini sudah kelihatan muncul ya. Ini yang bagian sini ya, karena memang tidak kita rawat. Sebenarnya agendanya cuma untuk pembibitan saja kan, untuk pengembangan produk. Tapi nek hasilnya umbinya bagus ya, yes bonus nah ya, katakan gitu. Oke, tak cek aja nih sama-sama yang ada di sebelah saya ya. Podo Red Kasdo ini cuman saya kasih nama Red Kasdo 1 sama Red Kasdo 2 ya. Banyak kualitas umbine ya, insya Allah lumayan sudah kita buktikan kemarin ya, saat ada kunjungan dari Dinas Kabupaten Trenggalek dan juga dari Jawa Timur, sudah mengapresiasi produk Bang Heri ini siap go internasional, katanya seperti itu ya. Itu tadi pendapat dari Kepala Dinas, dan alhamdulillah wilayah kita selalu dapat prioritas untuk pengembangan ubi jalar varietas apapun yang tentunya mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pertanian. Seperti halnya yang sudah-sudah ada gemoy, ada gading dong, ada pelangi, dan ini akan menyusul yaitu Red Kasdo 1 sama Red Kasdo 2. Umbinya kayak gini loh. Nah, kita sepil ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini yang mempunyai pupus tidak ada ungunya. Nah, ini Red Kasdo 1 ya. Yang ini adalah Red Kasdo 2 seperti itu. Nah, ini kita cek dari Red Kasdo 1 dulu ya. Umbinya ada berapa yang sudah bagus kita untuk produksi ya. Nah, ini bareng-bareng aja kita hitung ya, biar enggak ada salah ya. Kadang ya ada yang komen, umbinya itu bener apa enggak gitu ya. Wes bener lah ya. Ada 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, sebelahnya ini ada 5, dan di dalam ini ada 6. Nah, ini tak memutar dari sampingnya, sudah kelihatan 6, ada 7, dan ini 8 yang ini ya. Oh, ternyata Red Kasdo 1 ada
8 umbi yang cukup besar ya. Ini sudah kita harus panen ya. Ini untuk red kasdu ini kualitasnya mantap banget ya. Jadi cocok sekali untuk agenda ekspor ya. Ini keunggulannya batang tidak menjalar ya, tanpa adanya akar seperti ini sama sekali. Umbinya mempunyai bentuk yang mulus, panjang ya. Ini bagian dalam adalah warnanya oranye ya. Nah, itu tadi keunggulan dari red kasdu 1 ya. Kemudian untuk menuju red kasdu 2 yang seperti ini. Ini ya umbinya ya ditiru ya, dilihat ya kok ditiru. Belepotan yang ngomong rapopo ya. Nah, ini sama-sama mempunyai warna merah menyala ya. Ini katanya kemarin sambil guyonan, ini menyala bangku ya, manut lah. Wais. Nah, ini umbinya ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu 0, 3, 4. Nah, ini dari sisi sini. Kemudian saya membalik dari sebelahnya ya. Tadi dari sebelah kelihatan sudah ada 4. Untuk red kasdu 1. 2. Nah, ini yang malah besar sekali. Nah, ini sampai dalam panjang banget ya. Nah, ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada 7 ternyata ya, tapi yang 1 masih sedengan, nggak terlalu besar seperti yang tadi ya. Nah, ini munculnya juga 7 ya. Ini sama-sama kualitas super ya. Ciri fisik daun. Nah, ini red kasdu 2-nya yang mempunyai daun ungu pada bagian pus dengan bagian warna batang itu keunguan. Nah, seperti ini. Untuk red kasdu 1, nah, pucuknya seperti ini daunnya. Di bagian bawah ungunya cuma sedikit sekali pada daun. Untuk batang hijau. Nah, inilah keunggulan dari produk kita terbaru untuk red kasdu yang agendanya ini masih proses untuk pengembangan selanjutnya ya, karena kita masih baru panen 2 kali ya. Untuk jenis red kasdu yang kita kembangkan pada lahan kita ya. Ini untuk pembibitan ini belum kita bawa keluar, ini masih tahap pengembangan di wilayah kita ya. Nanti kalau sudah waktunya pasti kita launching, kita kirim kemanapun se-Indonesia, siap kita bantu untuk pengembangan selanjutnya ya. Tapi untuk saat ini untuk konco-konco yang hobi ini menanam ubi jalar ya dipantau saja dulu ya. Yes, pokoknya ngono lah. Bang Iris kadung ngono ya ngono kuwi. Ya apa-apa ya. Nah, enggak apa-apa. Nah, ini red kasdu tadi ya salah satunya. Ini batangnya cuma segini. Nah, umbine. Ini sudah kelihatan merah menyala ya. Menyala banget abangku. Nah, ini besar-besar nih. Nah, bagus sekali ya. Tidak ada yang namanya buleng. Nah, ini cuman kena matahari akhirnya warnanya ya kadang berubah ya, serapopo. Nah, ini khusus red kasdu yang pada lahan pembibitan ini saya hadirkan buat kawan-kawan. Usianya 3 bulan wis koyo gedene ya. Nah, ini menuju sama red kasdu ya yang batangnya agak lumayan rimbun seperti ini. Nah, ini untuk red kasdu 1-nya sudah lumayan banyak ya. Ini pengembangan untuk bulan depan ini kita agendanya sudah punya ribuan untuk batuk lur red kasdu ya, tentunya seperti itu. Nah, semua ya tampilannya ya kayak gini tanpa adanya akar dan tidak menjalar. Spesial sekali ya, kayak produk dari sini tuh seperti ini. Umbinya tadi sama ya, merah merona menyala abangku katanya. Yes, pokoknya alhamdulillah banget ya. Ini pengembangan yang kita lakukan ini hari menuai hasil yang ya sangat bagus, sudah layak untuk kita kembangkan dimanapun. Mantap sekali ya. Mulus-mulus ya. Mulus sekali ya. Jos woy. Kadang ya ada yang umbinya sampai kemarin itu ada yang sampai mendapatkan 14 umbi ya dalam satu batang yang ditanam pada lahan sawah ya. Karena lahan yang saya tanam ini adalah lahan bekas kebun kayu, jadinya nggak bisa maksimal umbinya. Ya, memang untuk kualitas ubi jalar itu kalau bekas lahan persawahan itu tetap lebih bagus dibanding lahan dari perkebunan.
seperti itu. Ya, keunggulannya memang ya itulah perbedaan antara lahan bekas sawah dengan lahan bekas kebun itu pasti ada perbedaan. Nah, guys, kayak gini loh. Wih, umbine jan mantap sekali. Besar ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini bagian bawah. Walah. Besar sekali. Nah, ini cuma ada 5, 6. Nah, kecil tapi 6 ya. Serapa po? Iya, yang gede yang cilik kan enggak masalah. Ini ada yang bercabang besar. Nah, seperti itu ya. Keunggulan dari Red Kasdu. Hari ini pun insya Allah akan saya panen ya. Karena permintaan untuk Red Kasdu ini masih kita proses, dan untuk seleksi awal tahap kedua ini untuk kita oven, juga untuk kita kembangkan di lahan-lahan yang lain yang ada di daerah sini. Nah, seperti itu. Unggul banget ya. Contohnya tadi ya, yang awal Red Kasdu 1 pah umbine tenan. Tidak mengecewakan boleh. Besar ya, besar standar. Karena standar itu variasi ya. Jangan dibilang standar itu ukuran sebesar paha, sebesar lengan, itu nggak bisa jadi patokan. Karena standarnya itu macam-macam. Standar ovenan ada sendiri, standar pabrikan ada sendiri, standar untuk keripik ada sendiri, dan secara umum juga ada ya. Spesifikasinya memang beda-beda ya. Tapi untuk ovenan itu biasanya maksimalnya itu sebesar lengan saya ya, seperti ini ya. Ini malah pokoknya kategorinya ini super ya untuk Red Kasdu ya. Nah, seperti ini. Ini Red Kasdu yang akan jadi andalan kita di tahun ini. Ya memang tahun ini sudah 2 kali panen ya, tapi masih proses pengembangan dan jumlahnya pun masih terbatas. Jadi ya sebagian masih cuman jadi pajangan pajangan di YouTube ya. Sing pengen bibitnya ya ditunggu dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga Red Kasdunya memang luar biasa pokoknya. Tidak mengecewakan. Nah, oke, Red Kasdu hari ini saya review khusus buat kawan-kawan ya, walaupun cuman sedikit ya, karena yang satu lokasi agak lumayan jauh di bawah yang ada di persawahan, karena kemarin saat dipanen itu nggak sempat saya videokan ya. Cuman sekilas saja itu yang pada video ada kunjungan dinas dari Kota Trenggalek, Kabupaten, dan juga Surabaya. Nah, itulah Red Kasdu yang satu lokasi ya. Jadi ini beda lokasi, kita berada di bawah rimbunan pohon-pohon seperti ini ya. Nah, ini cuman memanfaatkan 3 bedeng sisa lahan kemarin. Yes, nggak apa-apa ya. Keunggulan gini, walaupun cuman 3 bedeng, kalau kita rawat maksimal itu akan menghasilkan hasil yang cukup mantap sekali untuk kita kembangkan ya, jenis apapun lah ngono ya. Tapi ya jalali lho lur ya, subscribe, dukung terus channel Bang Heri, ben tambah maju pengalamannya ya, ben tambah ya, sedikit ilmu bisa berbagi buat kawan-kawan. Nah, ini memang tak spesial ya, hari ini langsung itu tadi ya, cuman mengambil sampelnya yang Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2 sebagai inspirasi. Nah, pengembangan ubi jalar yang kita lakukan di sini selalu mengedepankan yang namanya produk kualitas dan kuantitas untuk kemajuan pertanian ya. Oke, terima kasih. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.